Silakan, Bro. Barangkali saya masuk ke kolom chat dulu. Barangkali Ustadz Imran tidak pakai laptop ya, pakai aja, pakai HP ya Pak Ustadz? Iya, Pakai laptop itu kayaknya. laptop. Ada laptop. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana jika sudah melakukan semuanya yang dijelaskan tadi, tetap doa belum dikabulkan? Nah, apa penyebabnya? Silakan Ustadz Imran. Ya, sudah melakukan semua, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah baca Al-Quran, sudah beriman, sudah baik, tetap tidak dikabulkan. Kembali kita ke hadis bahwasanya doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Ya, contoh misalkan Pak Prof Hairul Anwar berdoa meminta helikopter. Ya, padahal sudah ini ya, sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya, sudah baca Al-Quran, sudah sholat, sudah sedekah, sudah kebaikan. Kok nggak dikasih? Karena Allah tahu bahwasanya Pak Prof Hairul Anwar tidak akan sanggup mengelola helikopter ini. Maka Pak Hairul Anwar akan diganti mobil yang mewah gitu. Akan diganti mobil mewah karena helikopter ini akan membuat masalah bagi dia. Nah, jadi kenapa itu belum dikabulkan? Bukan belum dikabulkan, Allah ganti. Contoh Bunda ya, Bunda anaknya SMP ya, SD atau anaknya SD, Mama beliin saya motor turbo, motor yang kebut-kebutan. Kira-kira mamanya kasih tidak untuk anaknya SD? Maka mamanya akan ganti sepeda gitu. Ganti sepeda, ini yang terbaik untuk anaknya. Bukan motor yang untuk kebut-kebutan tadi. Karena motor kebutan tadi akan membuat masalah bagi anak itu. Nah, Allah akan ganti doa kita itu. Insya Allah berkah selalu. Baik, Jadi, terima kasih Ustaz. saya tambah sedikit. Jadi doa itu pasti dikabulkan kalau sudah memenuhi syarat. Coba ya Pak Ustadz ya. Nah, iya, benar sekali. Ya, pasti, nggak mungkin nggak. Cuma tadi 3 diganti, ditunda atau nanti ada yang cash on carry ya, langsung doa langsung dapat. Nah mungkin banyak orang yang ingin ditunda doanya Pak Ustadz ya. Nanti sekaligus dirapel aja doa. Jadi Allah berikan kepada kita, mungkin di akhirat nanti Pak Ustadz ya, kita minta. Tapi Allah tunda semuanya. Pada saat di akhirat nanti, ini loh doa kamu semuanya. Yang dulu aku tunda. Dan kadang orang berharap doanya ditunda ya Pak Ustadz. Jadi doa yang ditunda nggak usah kecewa ya Pak Ustadz. Iya. Nah, silakan Pak. Baik, bagaimana Ibu Mariana? Sudah cukup? Cukup Pak Hairil. Oke, terima kasih Bu. Tetap berdoa buat Mariana ya. Iya, semangat. Nah, berikutnya silakan, di sini ada Ibu Ismi, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Hairil, Ustadz, Pak Imran. Saya di Bukit Lama, saya di Palembang, Bukit Lama. Masya Allah. Ustadz, saya sudah hampir setahun ikut Al-Hasani. Setiap hari ada ba'da subuh, Ustadz selalu bilang, setiap hari dia bilang, kalau orang yang dekat dengan Al-Quran, karena terbuka hatinya untuk belajar Al-Quran, insya Allah dia akan mudah melaksanakan perintah Allah, seperti baca Al-Quran, sholat, mendirikan sholat, mudah untuk melaksanakan infak. Itu setiap hari Ustadz bilang, Ustadz Rizal. Nah, tadi Ustadz bilang masalah itu ya, tapi langsung terekam di otak saya. Berarti apa yang disampaikan Ustadz Rizal itu benar. Karena dengan adanya kita mudah melaksanakan perintah itu, melaksanakan perintah Allah tadi, semua masalah kita terurai. Kayak kita kalau mempegang kalimat itu, seandainya kalimat ini kita urai. Nah, jadi kehidupan kita tuh kayaknya tuh terurai. Saya merasakan sekali saya. Tapi Ustadz, tadi Ustadz bilang masalah silaturahmi. Silaturahmi itu silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, semuanya itu silaturahmi.
Tapi kadang-kadang ya Ustadz, kita ini kan manusia. Kadang-kadang kita tersakiti, sangat sakit. Tapi kadang-kadang ada rasa sakit sedikit kadang-kadang. Kita nggak marah, kita nggak, tapi ada tergores di hati kita. Kita nggak doakan. Itu termasuk apalah Ustadz? Kita nggak munafik ya, pasti ada rasa sakit itu kita. Apakah itu mempengaruhi keimanan kita untuk kedepannya Ustadz? Semoga Ustadz bisa ini karena ada ganjelan sedikit, tapi kita tuh mau memaafkan, tapi nggak lepas. Apakah ini mempengaruhi keimanan kita? Apakah nanti akan menghambat kehidupan kita ke depannya? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Imron. Masya Allah, luar biasa Bunda Ismi. Terima kasih. Ya. Coba kita buka suratnya Al-Araf surat 7 ayat 199. Suratnya 7 ayat 199. Dibaca artinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bunda, kita tuh pertemuan itu ada dua. Satu, membawa kebahagiaan. Seperti kita bertemu ini membawa kebahagiaan. Ada pertemuan yang kedua, itu membuat suatu pelajaran bagi kita. Jadi kita bertemu dengan orang itu cuma dua versi ya. Satu, kita membuat kita bahagia. Yang kedua, membuat pelajaran bagi kita. Jadi Bunda bertemu dengan orang menyakiti, sebenarnya Allah memberikan pelajaran kepada Bunda. Dan Allah juga mengatakan, jadilah kamu pemaaf, ya. Suruhlah mereka berbuat makruh dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh itu. Orang yang mau menyakiti orang itu kan orang yang bodoh. Orang yang mau marah dengan kita, menyakiti kita, disengaja dia membuat kita kecewa, karena dia orang-orang bodoh. Kalau dia bukan orang yang bodoh, tidak mungkin dia mau menyakiti orang. Lantas pertanyaannya, saya masih tergores di hati saya. Ya, kita manusia mau seperti itu. Tapi kita kembalikan, Allah punya perintah apa? Maafkan, ikhlaskan. Maafkan, ikhlaskan. Dan juga alhamdulillah, karena kita mengkaji Al-Quran, sesuai dengan janji Allah bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran adalah obat. Jadi, bagaimana Al-Quran itu menjadi obat setelah kita melaksanakan semua perintah Allah? Kalau Allah punya perintah, maafkan, maafkan. Kalau Allah perintah katakan lupakan, lupakan. Kalau Allah perintah katakan hapuskan, hapuskan. Cukup kita sami'na wa ata'na. Insya Allah kita tidak akan tersiksa hidup kita. Berkah selalu insya Allah. Iya, iya. Ya, ya Ustadz. Saya baca juga 199 ya Ustadz. Yang di Al-Araf itu, bahwa jadikanlah pemaaf dan suruhlah kepada yang makruh dan jangan pedulikan dari orang-orang yang bodoh. Ya, Dan berpalinglah. Berpalinglah. Arid, kan bisa diuraikan tuh Bu Ismi. Wa arid anil jahilin. KBPA itu Bu Ismi. Apa yang mana Ustadz? Ya, arid itu apa bentuknya? Kan apa KKP kan itu? Iya, wal arid. Iya. Jahilin itu KBPA kan? Iya. Enak kita menerima. Jadi begitu Pak Ustadz Imran buka ayat sekian, Bu tahu. Oh, ini cara menerima. Ya. Ustadz. Prof, balik selama dikit Prof. Ya. Mana memaafkan. Saya ada beberapa kisah Rasulullah. Mungkin sambilan satu aja. Mungkin pada saat beliau lagi sholat kan diludahin orang. Diludahin orang kan. Itu kan sebenarnya kan sangat menyakitin. Diludahin orang pada lantai atas. Nah, yang pergi kedua juga diludahin. Nah, pada satu hari nggak ada yang ludahin. Nah, beliau Rasulullah bertanya kepada sahabat, itu si fulan itu ada yang tahu nggak? Oh iya, sakit ya Rasulullah. Nah, apa yang beliau lakukan? Kalau kita matilah, mampus lu. Nah, kita kan enggak. Rasulullah pulang apa yang beliau katakan? Ya Aisyah, ada apa di mas sekarang? Yang ada ini maaf, ada kurma, bungkus. Nah, Rasulullah pergi melihat si yang meludahkan yang tadi. Yang meludahkan itu ya, Pak Ustadz nanti, kalau salah saya tolong diluruskan. Pada saat melihat orang sakit tadi, diberikannya kurma tadi. Gemetarlah si yang meludahkan tadi. Dia pikirnya Nabi Muhammad mau balas dendam. Ternyata engkaulah orang pertama yang melihat itu sakit. Abu Jahal, Abu Lahab yang menyuruh aku meludahkan engkau, belum melihat. Engkaulah orang pertama melihat. Pasti engkau Nabi. Lalu bersyahada, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya lihat di sini, diludahin pun dibalas dengan baik.
Jadi kita mungkin saya melihat ada beberapa kisah lagi yang lain yang mana Rasulullah tidak pernah mengeluarkan senjatanya kalau pribadinya yang diganggu. Tapi kalau agama itu syidah wa kufar. Itu mungkin tambahan saya dari Bu Ismi ya dan Pak Iya, Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi Iya, kita nggak boleh ada goresan uang semuanya, no. Jadikan zero, dan nol kan aja. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ya, Ustadz. terima kasih Ustadz. Di kolom masih ada nih yang mau minta di-share materinya dan PDF ya. Jadi untuk hari ini kita tidak punya PowerPoint-nya. Nanti ada rekaman Ya, rekaman YouTube-nya ya Bu ya. Insya Allah. Ya, rekaman YouTube-nya ada. Baik, kita teruskan. Masih ada yang raise hand. Silakan Ibu Yuprileni, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Ya, Prof, Pak Ustadz, saya ingin menanyakan yang masalah bahwa tadi tidak ini saya menyimak surat Al-Imran ayat 17. Dari yang saya bacakan karena saya baru ya Pak Ustadz, mohon maaf. Bahwa ini disebutkan bahwa orang sabar, orang yang benar dan orang yang taat. Yang menjadi dalam pemikiran saya, mana yang kita lebih utamakan, sabar atau ketaatan dengan ibadah kita, yang maksudnya yang menjadi prioritas itu gitu. Jadi penilaian terhadap keimanan ini dengan sabar dan dengan ketaatan itu seperti apa? Itu kali Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Al-Imran 17. Ya, dari Al-Imran 17, seharusnya dari 14 kita baca itu ya, dari rasa cinta. Nah di sini sebelum 17 ada 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Orang-orang yang berdoa dalam kesimpulannya itu minta diakui imannya, minta dijauhkan dari azab api neraka. Maka kalau Allah mengakui iman kita, menjauhkan kita dari azab api neraka, bukan berarti api neraka itu didorong oleh Allah. Allah akan berikan fasilitas pada kita. Ya, contoh ya. Contoh kalau kita mengakui Pak Jokowi adalah sekarang presiden atau Pak Herman Deru adalah gubernur di Palembang. Kalau diakui, maka Pak Gubernur akan dapat fasilitas ya. Apa fasilitasnya? Rumah dinas, kantor dinas, sopir dinas, ya, sekretaris dinas, asisten dinas. Itu fasilitasnya agar dia bisa melaksanakan tugasnya terjauh daripada kemungkaran. Nah di sini kalau Allah mengakui iman kita, Allah akan memberikan kepada kita fasilitas. Apa fasilitasnya? Pertama sabar. Ya, sebenarnya kita bisa sabar itu Allah memberikan fasilitas pada kita. Orang yang jahat dengan kita, kita bisa baik. Orang yang menjelek-jelekan kita, kita bisa diam. Itu Allah memberikan fasilitas pada kita. Kalau bukan fasilitas dari Allah, pasti kita akan ego juga. Karena begitu kita tidak dapat fasilitas dari Allah tentang kesabaran, maka kita akan dapat fasilitas dari setan. Bagaimana fasilitas dari setan? Yaitu ego kita. Kita ego, kita sombong. Yang kedua, kita mendapat fasilitas dari Allah menjadi orang yang benar. Bagaimana caranya? Allah akan menjadikan kita orang yang benar. Allah ditemukan pada kita itu akan memberikan ilmu al-hikmah kepada kita. Ilmu memahami Al-Quran. Contoh di Isyani gitu. Kita bisa belajar Al-Quran. Ini adalah fasilitas dari Allah. Coba kita renungkan. Semenjak belajar bergabung misalkan di Zoom di Buya Rizal. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan ya. Semenjak kita kajian Al-Quran. Banyak sekali perubahan-perubahan. Itu fasilitas dari Allah. Yang ketiga, Allah memberikan fasilitas pada kita menjadi taat. Kita tergerak. Maka dijelaskan di surat 6:125 itu, kita tidak terbeban melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan fasilitas dari Allah, dia tidak akan terbeban dalam melaksanakan kebaikan. Namun sebaliknya, orang yang tidak mendapat fasilitas dari Allah, dia akan terbeban melakukan kebaikan itu. Maka dijelaskan bahwasanya barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan hidayah di surat 6:125 ya.
maka dia membukakan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa dikehendaki menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit, seakan-akan seakan-akan dia itu ingin menaik gunung gitu. Jadi kalau orang yang tidak dapat fasilitas dari Allah Ta'ala, susah untuk melakukan kebaikan itu. Sempit dadanya di surat 6:125 itu. Contoh, orang yang tidak dapat fasilitas seperti Allah Ta'ala, dia tidak mungkin bisa bertahajud. Orang yang tidak dapat fasilitas dari Allah untuk menjadi taat, dia tidak akan sanggup untuk ikuti kajian berjam-jam. Nah, ini adalah fasilitas dari Allah. Yang keempat, kita orang yang menginfakkan harta jalan Allah. Sebenarnya Allah membimbing kita untuk bersedekah itu, Allah juga membimbing kita karena kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan kita, karena ilmu hikmah kita, maka kita terfokus untuk bersedekah. Yang kelima tadi, dibangunkan di waktu fajar. Nah, ini kita tidak usah mencari-cari yang mana yang harus kita utamakan, karena ini fasilitas dari Allah. Ini fasilitas dari Allah. Coba Bunda, pada saat Bunda dikatain orang, Bunda tidak menjawab. Ya, nanti Bunda pulang ke rumah merenung, kok aku bisa tidak menjawab ya? Ya, kok aku bisa menahan tadi? Sebenarnya Allah memberikan fasilitas pada kita itu. Ya, tanpa fasilitas dari Allah tidak mungkin kita bisa. Dari mana fasilitas itu? Dari pengakuan iman kita. Allah mengakui iman kita tadi di 16-nya. Insya Allah berkah selalu. Baik, gimana Bu Yupri, sudah cukup? Ya, ini Pak Ustadz, mohon maaf, ini yang masalah untuk orang-orang yang benar ini Pak Ustadz. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali kita bisa lihat, mohon maaf nih, saya agak menyimpang, media sosial begitu luar biasanya. Kadang kita untuk menyaring itu kan agak ini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Untuk nginin orang-orang yang benar ini ada sebuah fasilitas atas ketaatan kita itu Pak Ustadz. Untuk melihat orang yang benar, kita lihat dia pakai Al-Quran atau tidak. Yang orangnya benar itu adalah versi Allah itu, versi Allah. Contoh Bunda, ada orang mengatakan orang itu baik gitu. Di kalangan dia menjadi orang baik. Contoh maaf ya, seseorang yang pemabuk mengatakan misalkan Joko dan Ali. Oh, Joko tuh baik. Joko tuh baik karena sering memberikan saya minuman. Itu baik versi dia. Tapi baik versi Allah, yaitu orang yang benar itu, maka dia menjadi orang yang the best of the best. Di mana orang the best of the best itu orang mengajak berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Itu sebenarnya orang benar itu. Maka kita buka suratnya Al-Imran 104. Al-Imran 104. Dan hendaklah di Al-Imran 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar. Itulah dia orang-orang yang beruntung. Dan dia beruntung. Nah sekarang orang benar versi Allah, orang yang baik versi Allah di 110-nya. Al-Imran 110-nya. Dibacain. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi bahwasanya kamu adalah umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jika kamu itu mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Nah, baik itu baik versinya Allah. Jadi orang itu dikatakan orang baik kalau dia itu melakukan sesuai dengan aturan di Al-Quran dan hadis yang ada. Itu dikatakan baik. Insya Allah berkah selalu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, saya kembali ke kolom chat. Jadi ada Ibu Nur. Halo, siapa itu? Ibu Nur Khairiyah. Masih banyak di antara kita yang ketika disebut nama Allah tidak bergetar, masih biasa-biasa saja. Apakah itu berarti seseorang tidak beriman? Silakan Ustaz, cuma ini di luar doa kayaknya, bukan di luar topik ya. Silakan Ustaz. Ya, kita buka di situ di suratnya 8, ayatnya 2 dan 3.
2 dan 3 suratnya An-Anfal ayat 2, bahwasanya Allah menjelaskan innamal mu'minuna alladzina idza zikrullah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Coba lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang beriman pengen sholat. Tapi kalau orang yang belum beriman, dia cuek gitu. Dia cuek. Dia tidak getar hatinya. Jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Jadi orang beriman itu dia ngaji. Untuk menambah iman tuh ngaji gitu. Maka orang yang tidak pernah ngaji tidak mungkin tercas lagi imannya itu. Tidak bikin tercas lagi imannya itu. Jadi kenapa dia belum gemetar hatinya? Karena dia belum termasuk orang beriman versinya Allah. Maka Allah katakan bahwasanya di Al-Baqarah 169 itu Allah memberikan al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikannya itu. Kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah kita akan gemetar hati kita disebut nama Allah. Baik, Ibu Khairiyah cukup. Oh, sedikit Pak Ustadz. Oh, suara siapa tuh? Halo? Halo Bu Nur Khairiyah, tadi yang bertanya di chat. Silakan Bu Nur. Berarti yang dimaksud dengan bergetar dalam Al-Quran itu bukan bergetar secara langsung ya, fisik. Tetapi bergetar untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang disuruh dan taat kepada ajaran-ajaran Allah. Karena selama ini yang saya berpendapat yang namanya bergetar itu ya seperti ya kayak kita bagaimana bergetarnya itu atau ada secara fisik lah gitu ya. Bukan bergetar yang tadi yang disampaikan bahwa kita misalnya membaca Al-Quran kemudian melakukan segala macam yang disuruh Allah gitu. Jadi benar-benar bergetar secara fisik gitu. Yang tadinya menurut saya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Betulkah? Iya. Seperti itu. Benar. Getar hati untuk melaksanakan contoh dipanggil azan. Getar kita kan kalau ada azan ya belum sholat tidak nyaman itu. Iya betul. Seperti itu ya Bunda. Oh jadi oke, makasih. Pak Heril, Assalamualaikum Pak Heril. Waalaikumsalam. Ini ada yang Ya, saya Pak Heril. tidak keluar dia. Silakan. Prof Hafiz. Ya. Silakan Prof. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Ustadz Imron Taslim, ini ada 3 hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, kita sudah mengaji materi yang luar biasa pada pagi hari ini, sudah lebih dari 1 jam. Pertanyaan saya, mana yang lebih afdol kita mengkaji seperti ini nih dengan membaca Al-Quran? Yang lebih afdol. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya mohon izin untuk mendapatkan nomor Pak Ustadz Imron Taslim ya. Nantilah Pak ini dengan Pak Heril mungkin mau minta nomor WA-nya. Yang ketiga, ini sekedar sharing untuk Bu Ismi ya. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Brian Tracy. Judul bukunya Maximum Achievement, Keberhasilan Puncak. Dikatakan bahwa ada 3 ciri orang yang sehat mental. Yang pertama, hanya mencari sisi kebaikan orang lain. Yang kedua, mau dan mampu bekerja sama dengan orang lain yang karakternya macam-macam. Yang ketiga, dapat memberikan maaf kepada 3 macam orang. Pertama, dapat memberikan maaf kepada kedua orang tua kita, sekiranya dulu orang tua kita mengecewakan kita. Kita tidak ingin sesuatu, orang tua kita tidak dapat memenuhi. Mesti kita maafkan. Yang kedua, semua orang lain, sebesar apapun kesalahannya, kita harus mau dan mampu memberikan maaf. Yang ketiga, memberikan maaf kepada diri kita sendiri. Sebab, kalau kita tidak mau memberikan maaf kepada diri kita, maka kita akan jadi bisa bunuh diri. Sekian Pak Imron Taslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Barangkali itu suatu masukan ya dari untuk kita semua. Kalau ada komentar Ustadz Imron silakan. Tadi pertanyaan tadi ada pertanyaan. Ada yang di awal ya. Ya, yang lebih afdol. Ya, yang lebih afdol apakah membaca Quran tadi? Iya, kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 121. Ya dibaca Allah artinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Bagaimana membaca sebagaimana mestinya? Pertama, baca Arabnya, baca artinya, pahami, sami'na wa ata'na, sampaikan. Membaca Al-Quran dengan semestinya itu Allah menjelaskan ada 6 perkara. Pertama, miliki dulu Al-Quran. Maka Allah jelaskan surah Al-Qamar bahwasanya apakah kamu telah memiliki kitab Al-Quran itu? Kalau kamu telah memiliki, boleh kamu ambil apa saja yang kamu inginkan. Yang kedua, baca. Ya, baca Arabnya. Yang ketiga, baca artinya dalam bahasamu. Maka Allah jelaskan 4458, sesungguhnya Al-Quran itu kami berikan dalam bahasa kamu agar kamu bisa paham. Yang kelima, pahami. Ya, yang keempat, pahami. Ya, pahami. Surat 38 ayat 29. Yang kelima, yaitu laksanakan. Surat 5 ayat 7. Sami'na wa ata'na. Yang keenam, sampaikan. Al-Baqarah 159. Ya, jadi bagaimana yang baiknya yang kita lakukan? Al-Quran sudah kita baca, kita pahami. Maka kita buka dulu surat 38 ayatnya 29. Suratnya 38 ayatnya 29. Dibaca. Oh. Menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu penuh berkah, agar kamu menghayati ayatnya. Ayatnya dihayati, bukan dibaca saja. Ya. Kalau dibaca Arabnya di hadis yang sahih, 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Tapi kalau hanya dibaca saja, kita tidak bisa menghayati ayatnya, maka kita tidak bisa mengamalkannya itu. Kan akhir dari Al-Quran itu kan kita amalkan. Sami'na wa ata'na, sesudah itu sampaikan yang sudah kita amalkan itu, kita ajarkan kepada orang lain. Jadi dibaca juga bagus ya, dapat pahala, tapi yang lebih penting lagi memahami ayatnya itu sehingga kita bisa melaksanakan gitu. Ya. Terus yang kedua bahwasanya ya kita harus berbaik pada orang tua. Orang tua itu maka Allah jelaskan di surah Luqman ayat 15 ya. Orang tua itu kalau dia mengajak jahat pun dia tetap baik. Maka dijelaskan di surat Luqman, surat 31 ayat 15 ya. Andai kata orang tua kamu itu mengajak kamu mempersekutukan aku, maka jangan kamu ikutin, tapi kamu tetap hormat kepadanya, tetap memaafkan dia. Itu benar sekali. Benar sekali. Dan kedua kepada semuanya. Jadi agar kita tenang, kita memaafkan semuanya. Karena yang terjadi kepada kita itu, kita anggap itu tidak baik, sebenarnya baik versinya Allah. Maka Allah menjelaskan di Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Baca arti saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, Allah katakan diwajibkan kamu berperang, memerangi hawa nafsu kamu juga. Orang yang jahat sama kita, tidak apa-apa. Karena kita itu pertemuan itu dua, tadi kita jelaskan dari awal tadi. Satu membawa kesenangan, yang kedua membawa pelajaran. Ya, kita disakiti orang, wah pelajaran ini, ya pelajaran. Ataupun kita dirugikan oleh orang lain, kita dapat pelajaran lagi gitu. Mungkin saya pernah melakukan hal yang sama pada orang yang lain. Ya, jadi kita harus introspeksi diri kita harus memaafkan juga diri kita. Dalam arti kata yang terjadi kepada diri kita ini karena ending dari perbuatan kita. Kadang-kala kita itu hanya melihat akibat, tapi tidak melihat sebab. Maka Allah jelaskan di suratnya 42 ayat 30, semua itu ada sebab gitu. Semua itu ada sebab. Coba kita baca suratnya 42 ayat 30. Dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Nah, musibah apapun yang terjadi pada kita disakiti orang, kita apa gitu, semuanya ending dari perbuatan kita dulu gitu. Dan sebagainya sudah aku maafkan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kita lihat dari Al-Baqarah 12, ya saya mohon maaf ya, diusir orang ceramah pun ya saya pergi aja. Saya mau dipukul ya, saya bilang jangan pukul saya pergi aja. Ya, kenapa demikian? Itulah pertemuan yang Allah temukan. Karena di balik musibah itu Allah akan memberikan hadiah. Ya, Allah memberikan hadiah karena di surah Al-Baqarah 156 ya. Kalau orang musibah itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat berikutnya hadiahnya. Ya, coba kita baca 156 ya. 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, kalau orang musibah itu dia kembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan hadiah. Apa hadiahnya coba berikutnya? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Jadi begitu kita disakiti, kita dikecewakan, Allah memberikan ampunan kepada kita di situ. Yang kedua, Allah memberikan rahmat. Yang ketiga, Allah memberikan petunjuk. Contoh, kita ke pasar ternyata beg kita dicopet oleh pencopet. Maka kita doakan, ya Allah, semoga uang dicopet pencopet tadi berguna bagi dia dan aku diganti rezeki yang lain. Al-Fatihah. Ya, karena kita yakin ini sudah seizin Allah. Kenapa kita marah kalau Allah sudah izinkan? Ya, kita ini sebagai ibaratnya sebagai artisnya itu sutradaranya Allah. Allah sudah izinkan kita hilang dompet. Ya sudah, cukup dari Allah kembali pada Allah. Nanti Allah berikan hadiah 3, ampunan, rahmat, dan petunjuk. Nah, orang senang dengan 3 ini. Tapi tidak mau sebabnya dulu. Ya, nah kita dari sebab kita musibah tadi mendapatkan akibatnya apa? Mendapat hadiahnya apa? Ampunan, rahmat, dan petunjuk gitu. Jadi enjoy. Maafkan diri kita sendiri, tahan ego kita. Insya Allah berkah. Berkah selalu. Baik, bagaimana Prof? Sudah cukup? Terima kasih luar biasa Pak Imron. Lanjut. Pak Imron, saya izin itu nomor Pak Imron diminta di kolom chat. Saya udah posting di sana. Boleh. Ya. Berikutnya kita lanjut ke yang raise hand. Silakan Pak Joko. Joko Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Luar biasa ini pagi ini. Sebetulnya ini nggak cukup ini kalau 1 jam, ini mestinya bisa dibuat dari beberapa seri ini kelihatannya ini sebetulnya Ustadz. Luar biasa. Baik Ustadz, saya hanya ingin minta diulang lagi, dibacakan tadi yang ketiga tadi kan dia dalam kebenaran. Kemudian orang soleh itu ini karena tadi materinya luar biasa, kemudian agak cepat saya menulis ini ada orang soleh itu ada beri iman, ilmu, kemudian hasilnya kebaikan. Kemudian iman, amal, hasilnya soleh gitu ya Ustadz ya. Nah, Ya. kemudian lanjutannya apa tadi Ustadz? Maaf, saya terlambat aja nulis ini. Nah itu saja saya kira karena yang lain ini tadi sudah banyak yang bertanya, kita bagi-bagi. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Ya. Iman. Pulang ya. Surah 42 ayat 26 ya. Ya, 42-26 orang soleh. Tadi iman, mengenai iman itu dengan ilmu. Maka dijelaskan surat 58 ayat 11. Nanti dibaca. 58 ayat 11. Ya, terus dibaca saja. Yang kedua, iman dan kebaikan. Di suratnya 98 ayat 7 dan 8. Suratnya 98 ayat 7 dan 8. Sesungguhnya orang yang beriman dan menjaga kebaikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Yang kedua, iman. Yang ketiga, iman dan amal soleh. Suratnya 5 ayat 9. Suratnya 5 Al-Maidah ayat 9. Yang keempat, iman dan tawakal. Suratnya 16 ayat 99. Yang kelima, iman dan tawakal ya. Tawakal ya. Yang kelima, iman dan jihad. Suratnya 9 ayat 20 dan 21.
Iya, iya, iya. Yang keenam, iman dan takwa. Surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96. Saya ulang ya. Iman dan ilmu surat 58 ayat 11. Iman dan kebaikan surat 98 ayat 7 dan 8. Iman dan amal soleh surat 5 ayat 9. Ya. Iman dan tawakal surat 16 ayat 99. Iman dan jihad surat 9 ayat 20 sampai 21. Ya. Iman dan takwa surat 7 ayat 96. Walau ana alal qur'an. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Itu aja. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Joko S. Saya kembali ke kolom chat. Ustadz Imron, kalau saya mau ikut secara rutin kajian tematik dari Ustadz Imron, bagaimana caranya? Linknya apa? Terima kasih. Apakah sudah ada Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, kalau ikut kajian saya di pondok setiap hari Rabu. Saya tidak ikut Zoom karena alhamdulillah dikasih Allah kasih waktu dari pagi sampai malam isi kajiannya. Jadi nggak sempat buka Zoom. Tapi linknya ada, link guru besar kita Pak Najamuddin Siddiq Jakarta. Nanti saya kirim linknya. Itu setiap jam 7 pagi sampai jam 8 itu. Itu ada linknya di Zoom-nya Pak Najamuddin Siddiq. Nanti saya kirim. Kalau saya sendiri belum buat link karena takut jadwalnya pas terisi selalu di lapangan itu, takut enggak konsisten dengan waktu gitu. Baik, bagaimana Bu Mariana, sudah paham ya? Paham Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silahkan Pak Sam Suryadi, silahkan Pak. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Imron Taslim. Saya Pak Sam dari Palembang di dekat Pusui Pak Ustadz. Baik, kaitan doa supaya dikabulkan Ustadz. Karena saya tidak ikut dari awal bagaimana kaitan kita yang berdoa ini, kaitan hatinya, makanannya, bukan hanya kita meminta ini, bagaimana hubungan doa ini supaya dikabulkan itu dengan kondisi hati, kondisi perasaan atau kejiwaan, makan minum atau faktor-faktor lain selain yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Nah, seperti apa yang perlu kita siapkan supaya doa ini bisa dikabulkan di dunia atau di akhirat itu, kaitan kita memintanya ini, sebagai meminta. Seperti apa yang patut dan sebaiknya yang kita lakukan dalam berdoa itu, sehingga mudah-mudahan Allah kabulkan di dunia wal akhirat tadi. Syukran Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Tadi yang menghalangi doa kita dikabulkan adalah dosa-dosa kita. Saya kasih contoh tadi, begitu kita berdoa, Allah minta, Allah balikan pada kita. Kalau ini terbuka, ini cepat masuk ya. Tapi kalau ini tertutup ya, ini yang menghalangi doa kita. Sekarang pertanyaannya doa kita itu begini. Allah katakan derajat seorang itu tergantung pada amal solehnya. Maka di surat 6 ayat 132, derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Jadi kita punya derajat, kita meminta pada Allah itu seperti kita punya tabungan, kita punya saldo berapa gitu. Ya, jadi yang kita dapatkan sekarang ya adalah kebaikan-kebaikan kita. Maka Allah jelaskan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Jadi kita punya saldo, misalkan Pak Haji minta uang di bank 10 juta. Ternyata rekeningnya ada 8 juta. 8 juta. Maka orang bank tidak akan memberikan nilai 10 juta itu, dia akan memberikan nilai 8 juta. Memberikan 8 juta. Karena saldonya kurang. Atau Bapak mengambil 10 juta, saldonya 5 juta, apa kata orang bank? Maaf, saldonya belum cukup. Uangnya belum masuk. Jadi kita meminta doa itu sesuai juga dengan amal soleh kita juga dulu. Karena derajat seseorang tergantung kepada amal solehnya.
Nah, bagaimana kita memproduksi amal soleh kita itu? Pertama, kita menjadi orang the best of personality. Diri kita dulu the best. Kita menjaga. Yang kita makan, kita jaga. Yang kita bicara, kita jaga. Dan pergaulan kita juga kita jaga. Yang kedua, the best of family. Kita the best menjadi family. Kita jaga juga family kita. Karena anak istri kita, yang anak perempuan, istri kita juga membuka aurat, kita juga dapat dosanya. Yang ketiga, the best of commodity. Kita menjadi the best orang banyak karena kita tanpa menjadi the best orang banyak. Ini kisah bahwasanya di kisah di Al-Quran di Al-Arab ya juga dijelaskan juga di Al-Baqarah dijelaskan kisah dari 3. Ada di hari Sabat. Di hari Sabat itu Allah melarang untuk mencari ikan. Maka terjadilah 3 kelompok ini. Kelompok pertama tidak mencari ikan, kelompok juga tidak mencari ikan, kelompok ketiga mencari ikan. Lantas kelompok pertama dinasihati oleh kelompok yang kelompok mencari ikan, dinasihati oleh kelompok pertama. Mengatakan jangan kamu mencari ikan hari Sabtu. Apa kata kelompok ketiga? Kami mencari ikan itu bukan hari Sabtu. Dia memasang jaring di hari Jumat, hari Minggu diambil. Nah, dinasihati kelompok 1. Kelompok kedua tidak mau menasihati. Kelompok kedua ini dia tidak melakukan mencari ikan, namun tidak mau menasehati orang agar tidak melakukan mencari ikan itu. Maka terjadi di Al-Quran yang diazab oleh Allah kelompok ketiga dan kelompok kedua. Kenapa kelompok kedua diazab oleh Allah? Karena dia ya tidak melakukan namun tidak menasehati orang lain itu. Maka kita menjadi harus the best of commodity. Jadi kita menjadi mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Maka di Al-Quran dijelaskan di Al-Imran itu kan 3 ayat ya. Al-Imran 104, 110 dan 114 itu. Kamu adalah orang terbaik, kamu orang beruntung, dan kamu adalah orang yang soleh. Nah, dan endingnya di 42:26 tadi, Allah mengabulkan doa orang-orang yang soleh tadi gitu. Masya Allah berkah selalu insya Allah. Ustaz. Baik, terima kasih Pak Sam yang sudah bertanya. Terima kasih Pak Ustaz. Kita kembali ke kolom chat. Masih ada yang bertanya di sini saya lihat. Ada Pak Raflis saya lihat. Nah, jika kita tidak dapat fasilitas dari Allah, nah, setan akan memberikan fasilitas lainnya. Nah, tentu ini mengerikan. Ini pernah kita rasakan semua. Seperti gampang kita emosi, menyombongkan diri dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mudah mendapatkan fasilitas dari Allah? Itu Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana cara untuk dapat fasilitas dari Allah? Tadi bahwasanya pertama setan itu menggoda kita di depan, di kiri dan kanan. Kalau katakan silakan kau goda di Arab 17. Tapi kalau tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Nah, bagaimana cara kita mendapat fasilitas dari Allah? Caranya Al-Hikmah itu kita buka surah Al-Baqarah 268. Surahnya Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan pada A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Terus lagi, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Masya Allah luar biasa. Setan itu menjanjikan menakuti kita dalam kemiskinan. Coba lihat, kalau mau sedekah, ditakuti oleh setan, nanti kamu miskin. Kita ngajarkan ilmu dengan orang, nanti kamu jadi pesaingnya. Itu setan. Padahal apa yang kita miliki itu berikan pada orang lain. Gitu. Dan Allah menjanjikan, Allah menguatkan ayat-ayatnya. Maka Allah katakan kalau kamu berbuat baik, nanti aku akan memberikan ilmu al-hikmah pada kamu. Contoh, alhamdulillah kita mengaji Zoom ini di Shani, ini ilmu al-hikmah. Allah temukan, di mana kok kita bisa bertemu gitu. Kita nggak pernah janjian, kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah bertatap muka katakan. Tapi kok bisa ditemukan di sini? Ini cara Allah menemukan kita. Allah memberikan ilmu al-hikmah pada kita. Apa ilmu al-hikmah itu? Pemahaman terhadap Al-Quran itu. Ini Masya Allah luar biasa. Ini cara Allah. Jadi agar Allah memberikan fasilitas pada kita, yaitu dengan kebaikan-kebaikan, dan kita bertekad untuk berjihad.
Karena Allah menjelaskan di surat 29 ayat 69, ya, Allah itu bersama orang-orang berbuat kebaikan. 29 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang jihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami tunjukkan ke jalan-jalan kami. Termasuk Bunda, Bapak, Ibu sekalian, ingin tahu Al-Quran, ditunjukkan di Isyan. Ditunjukkan. Mungkin Bapak, Ibu sekalian, maaf ya, mungkin tidak sempat pondok pesantren dulu. Tapi Allah tunjukkan di pondok yang subuh ini. Allah yang menunjukkan. Ya, Allah yang menunjukkan. Termasuk juga, saya alhamdulillah bersyukur pada Allah luar biasa. Saya bisa bicara dengan senior-senior di sini gitu ya. Ya, ini Allah yang menunjukkan. Allah yang menunjukkan. Dan Allah katakan akan kami tunjukkan jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah luar biasa. Kita berbuat baik saja. Nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya, berkah selalu insya Allah. Baik, terima kasih. Gimana Pak Raflis? Cukup? Oke, makasih Pak Prof. Luar biasa. Jadi intinya mungkin kalau bisa saya tangkap tadi memang kita harus berilmu ya Ustaz ya. Dengan berilmu Ya, nanti benar. kita bisa berbuat baik. Begitu ya Ustaz? Benar sekali. Makasih banyak Ustaz. Pak Prof, makasih banyak. Ya, sama-sama Ustaz. Baik, kita lanjut. Masih ada beberapa orang yang raise hand. Silakan Ibu Yeni Hafti. Silakan Bu. Terima kasih Prof dan Pak Ustadz. Buya. Untuk kesempatannya, saya ingin menanyakan tadi Pak Ustadz mengatakan kalau iman kita itu diterima oleh Allah, keimanan kita. Bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahwa iman kita ini diterima Allah dan katanya iman itu ada tingkat-tingkatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Kita buka suratnya 49 ayatnya 15. 49 ayatnya 15. Ya. Baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, Allah katakan sesungguhnya orang mukmin sebenarnya itu mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan mereka tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Jadi kita untuk mengeceknya kita ragu tidak. Contoh, Bunda, Bapak, Ibu sekalian, kita pagi ini kan berjihad nih dengan jiwa kita. Ya. Dari jam 5 tadi kita di depan HP gitu. Dari jam berapa? Jam 3 tadi kita zikir, kita bermohon ampun kepada Allah gitu. Kita tidak ragu. Kenapa kita mesti bangun 3 malam? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa muka maqama mahmuda. Orang enak tidur kita bangun. Kenapa? Karena kita tidak ragu dengan janji Allah. Kita tidak ragu. Dan juga kita tidak ragu dengan ajaran Nabi kita. Kita makan, kita minum, kita duduk. Kita tidak ragu dengan ajaran Nabi kita. Dan kita tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi kalau kita sudah akui iman, kita nggak begitu cinta dengan harta kita yang banyak ya Pak. Maunya kita gimana aku bisa bersedekah, gitu. Gimana aku bisa berbuat baik. Itu ciri-ciri di diri kita. Baik, Bu Yeni cukup. Ya, terima kasih Prof. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Ustadz. Kemudian ini ada permintaan Pak Joko tadi ya, Pak Joko yang rajin mencatat ya. Barangkali catatannya bisa diposting di grup Al-Hasani ya kira-kira ya. Kemudian saya lanjut, masih ada lagi nih. Dari Ibu Suatiami. Nah, Ustadz saya mau tanya, dikatakan dalam hadis bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Bila dia baik, baik seluruh tubuh. Bila dia jelek, jelek seluruh tubuh. Nah, segumpal darah itu adalah hati. Yang saya tanyakan tentang kejelekan ya. Kejelekan apa yang terjadi pada tubuh kita disebabkan oleh jeleknya, rusaknya hati itu.
Apakah rusak fisik, sepertinya penyakit darah tinggi, diabetes, asam urat, rematik, dan sebagainya. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik Bunda, terima kasih pertanyaannya. Jeleknya hati kita seperti apa? Pertama, kita lihat dulu Bunda, kita itu makhluk status kita dulu ya. Kita fitrah kita, status kita. Pertama, kita itu adalah makhluk yang dipintarkan. Manusia itu pintar, gitu. Lebih pintar daripada malaikat. Yang kedua, kita adalah makhluk yang dimuliakan. Yang ketiga adalah makhluk yang ditinggikan. Nah, agar kita menjadi orang yang pintar, kita harus tahu tugas dulu. Di mana tugas kita manusia itu cuma 3. 1 ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Kalau sudah kita melakukan 3 ini, Allah akan memberikan kepintaran kepada kita. Allah akan memberikan kejeniusan kepada kita. Ini kalau kita dapat 3 ini. Yang kedua kita yang ketiga tadi apa Bu ya? Dakwah. Makhluk yang ditinggikan. Dakwah. Khalifah, pertama ibadah 5156, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Al-Baqarah 159. Yang kedua, tadi kita makhluk yang dimuliakan. Maka Allah menjelaskan di surat 17 ayat 70. Telah kuangkat anak cucu Adam dari daratan dan dari lautan. Makanlah rezeki yang baik-baik. Jadi, agar kita dimuliakan oleh Allah, makanlah rezeki yang baik-baik. Ya, rezeki itu ada 2. Rezeki yang untuk manusia dan rezeki orang beriman. Maka Allah menjelaskan Al-Baqarah 168 untuk manusia itu manusia makanlah rezeki yang baik dan halal. Tapi kalau orang beriman makanlah rezeki yang baik, tidak ada halalnya lagi. Kenapa demikian? Orang yang beriman tahu yang haram. Orang yang beriman tahu aturan rezeki, gitu. Maka kita akan dimuliakan Allah karena yang kita makan. Tapi kalau kita yang makan yang tidak baik, ya, maka hati kita akan tidak baik. Makanan ini mengalir pada tangan kita akan memegang sesuatu yang tidak baik. Makanan mengalir pada mata kita yang tidak baik. Jadi hati adalah kontrolnya, tergantung kepada asupannya apa. Contoh, kita semalam sebelum tidur minum vitamin ya Pak Dokter ya. Yeah. Minum vitamin, minum susu. Bangunnya sehat, seger gitu. Tapi kalau kita tidur saja, tidak minum vitamin, ya kita berusia sudah 50 gitu ya. Jadi males-males bangunnya gitu. Gitu ya Dokter ya. Nah, pun kita kalau makanan yang baik pada diri kita, maka yang kita pikirkan hanya kebaikan. Namun kalau yang kita makan yang tidak baik, yang kita pikirkan yang tidak baik. Contoh misalkan ada orang yang korupsi, yang pikirannya apa? Narkoba, perempuan, mabok, berzina, itu pikirannya. Karena bahan makannya yang tidak baik gitu. Bahan makan. Yang orang bahan makan yang baik, yang halal, yang disedekahkan gitu ya. Apakah ada dia menjadi pemabuk? Apakah ada dia menjadi penzina? Tidak ada. Karena dikontrol. Karena ada kita itu ada akal, ada jiwa gitu. Ada tubuh gitu. Tubuh kita kan dikontrol oleh jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tenang, insya Allah tenang juga. Ya, mudah-mudahan kita selalu makan yang baik, hati kita tetap baik selalu. Insya Allah berkah selalu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya. Selanjutnya saya lihat ada Pak Hussein Muhammad Said. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Pagi hari ini luar biasa Pak. Kalau mudah-mudahan bisa ikut lagi tadi, bisa mengikuti yang di JOM tadi itu, yang di mudah-mudahan kami bisa dapat JOM yang tadi. Sehingga bisa ikut melanjutkan terus. Karena karena hari ini memang cukup banyak, cuma kadang-kadang yang begitu Pak ya. Udah ditangkap tapi lupa lagi gitu. Mungkin perlu diasah terus. Namun saya ingin sebelumnya saya minta mohon maaf kalau pertanyaan saya ini mungkin udah dijelaskan, bukan saya aja yang tidak nangkap gitu. Yang pertama itu soal syarat diterima yang pertama tadi itu di dalam surat Al-Baqarah 186 tadi. Di situ cuma 2 waliyumina bi falyastajibu li waliyumina bi, tapi di dalam
resumenya tadi saya dengar Pak Ustadz ada mengatakan, ini kalau nggak salah dengar, apa itu benar itu, berbuat kebenaran gitu. Nah, apakah mungkin di ayat barangkali itu saya tidak nangkap gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, sering juga disinggung tadi iman takwa. Nah, pertanyaan saya itu apakah orang yang sudah bertakwa itu pasti diterima doanya gitu aja, pertama keduanya. Lalu timbul pertanyaan berikut dari takwa itu. Sering kita mendengar apakah beda benar antara iman dan takwa gitu. Nah, kalau memang dia berbeda itu dalam kondisi bukan dalam segi dalilnya atau dalam segi definisi aja, tapi mohon mungkin ada penjelasan di dalam indikasi atau cirinya itu sehingga terjadi kelihatan perbedaan. Selama ini saya mendapatnya itu secara kognitif saya belum bisa menyimpulkan apa bedanya sih bertakwa dan beriman itu. Berikutnya terkait dengan itu juga sering juga kita dengar bertakwa itu yang sebenarnya adalah mengikuti semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Apakah yang dimaksud perintah itu hanya wajib atau termasuk perintah sunnah? Karena menurut yang saya dengar juga, sunnah itu pun perintah, cuma perintahnya ringan gitu. Apakah bertakwa itu harus artinya termasuk yang sunnah, jadi melaksanakan yang wajib dan sunnah. Dan juga dengan larangan. Saya dengar juga larangan, dua macam larangan yang keras, kemudian itu ya makruh. Jadi apakah begitu? Itu jadi harus melaksanakan yang wajib dan sunnah, juga menghindari yang makruh dan haram, bukan haram aja. Mohon maaf, mungkin terlalu banyak pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa pencerahan. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik kita bahas. Banyak orang bertanya apa beda iman dan takwa. Saya sering juga isi kajian. Saya menanyakan apa ciri orang bertakwa. Sampai-sampai saya itu apa ciri orang beriman. Saya kasih soal. Saya kemarin tuh pernah mengasihkan hadiah umroh bagi yang bisa menjawab. Ternyata sampai sekarang paket umroh saya belum bisa dijawab, belum dikasihkan. Karena tidak ada yang benar jawabannya. Belum ada yang benar pas berapa event yang kita adakan. Pertama kita lihat dulu ciri orang bertakwa itu kita buka dulu suratnya Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5. Itu ciri orang bertakwa. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan bahwasanya ciri orang bertakwa katanya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu definisinya. Definisinya begitu. Tapi cirinya begini, kita buka di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini sering kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini ciri orang bertakwa itu ada 5. Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Tunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang bertakwa itu cirinya, satu, dia beriman kepada yang gaib. Yakin adanya Allah, ada malaikat, rezeki gitu ya. Dia yakin itu orang bertakwa. Yang kedua dia sholat. Yang ketiga dia menginfakkan sebagai rezeki. Yang keempat dia beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu diimanin. Yang kelima percaya kepada hari akhirat. 5 jadi. 1 beriman pada gaib, dia sholat, dia sedekah, dia infak, dan dia percaya pada hari akhirat. Nah 5 pinnya. Bagaimana kalau pinnya cuma 5 digit, ini ada 3 digit? Nggak bisa keluar takwanya. Nggak bisa keluar. Dia harus 5 digit ini. 1 tadi, iman pada yang gaib. Yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Ustadz, kalau tidak dia sholat, tidak sedekah, tidak diterima sholatnya. Dia sholat tapi tidak sedekah, tidak diterima sholatnya. Kalau menjelaskan, tahukah engkau siapa pendusta agama? Orang yang memahdi anak yatim yang tidak mau memberi makan orang miskin. Sebaliknya, orang yang sedekah
Tanpa sholat Allah juga tidak terima. Jelaskan di surah At-Taubah ayat 53. Apa yang menyebabkan Allah tidak menerima sedekah kamu dikarenakan kamu orang fasik. Jadi 5 ini ciri orang yang beriman, yang bertakwa. 1, iman pada gaib, dia sholat dan dia berimpak. Yang keempat, dia beriman pada Al-Quran. Maka beriman pada Al-Quran itu ada kategorinya. Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran itu ada kategorinya. Ya termasuk kita mengimani Al-Quran itu tadi, kita baca, kita pahami, kita laksanakan, dan kita sampaikan. Itu kita mengimani Al-Quran. Dan kita harus kenal Al-Quran itu. Apa isi Al-Quran itu. Jadi tidak bisa hanya, maaf ya, banyak orang baca-baca cium-cium saja gitu. Kalau ini kan kita bahas. Ini untuk kita mengimani Al-Quran itu. Untuk kita mengimani Al-Quran. Yang keempat, dia percaya pada hari akhirat. Maka orang bertakwa itu dia bukan mengejar kekayaan, tapi dia mengejar bagaimana aku bisa bersedekah. Jadi apa yang kamu miliki itu untuk akhirat. Jadi apa yang kita miliki untuk akhirat. Kita punya rumah untuk akhirat. Ada kan kajian di rumah. Kita punya mobil untuk ngaji untuk akhirat. Kita punya uang, kita bisa bangun masjid untuk apa? Untuk akhirat. Karena kalau kita mencari akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Itu orang bertakwa. Nah, orang beriman itu ada cirinya lagi tadi di surat 8. Ya, orang beriman itu bedanya ya. Jadi takwa dalamnya ada iman gitu. Jadi orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum, dijelaskan di surat 8. Orang beriman di surat 8 disebut nama Allah gemetar hatinya. Ada ya, begitu Allahu Akbar, mau salat. Dan dia kenal dengan nama-nama Allah. Yang kedua, dibacakan Al-Quran pertama imannya. Ini ciri orang beriman. Kita ngaji ini beriman ya. Yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Orang beriman itu tidak pernah berharap dengan manusia. Contoh, Pak Dr. Hairil Anwar mau haji atau umroh. Kalau orang beriman tidak pernah berharap oleh-oleh gitu ya. Nggak mau dia. Tidak mau karena rezekinya dari Allah gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman tanpa ilmu, tadi iman juga tanpa ilmu, maka kalau orang mau umroh, mau haji, dia bilang jangan lupa oleh-oleh buat saya. Karena tanpa ilmu. Dia menjadi orang peminta. Gitu. Nah, karena iman butuh ilmu tadi ya. Ya terus iman tadi disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat pertama imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Nah ini banyak kesamaan ya. Banyak kesamaan. Jadi ciri orang bertakwa ada di Al-Baqarah 1-5. Ciri orang beriman adalah dari surat 8 An-Anfal ayat 2-5 juga. Ya, insya Allah berkah selalu. Baik, Pak Said, Pak Husain Muhammad Said, cukup? Ya, mungkin ya kalau pertanyaannya mungkin yang pertama. Ya, pertama tadi bahwasanya soal kebenaran apa ya benar. Ya. Dan apabila hambaku bertanya pada kamu tentang aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan kamu. Hendaklah kamu itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka itu memperoleh kebenaran. Ya, pertama Allah katakan dia melaksanakan perintahku. Yang kedua dia melaksanakan perintahku, ya dia beriman kepadaku agar dia memperoleh kebenaran. Jadi dia akan, kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dia akan mendapatkan kebenaran itu. Dia akan melakukan kebenaran-benaran itu. Di mana orang melaksanakan perintah Allah tadi, melaksanakan sholat, baca Al-Quran, dan sedekah. Maka tingkah laku dirinya, benar dia baik hubung pada Allah, dan baik hubung pada manusia. Dan dia akan ditata kata-katanya itu. Coba kita lihat. Orang-orang yang beriman itu kata-katanya baik. Maka dijelaskan di surat 33 ayat 70. Wahai orang beriman, ucapkanlah kata-kata yang baik. Allah akan perbaiki iman kamu. Allah akan memperbaiki iman kamu. Jadi iman kita diperbaiki oleh Allah karena kata-kata kita yang baik didasarkan dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, coba lihat orang-orang yang belum baik, katanya selalu belum baik. Orang yang belum baik itu orangnya jarang bersyukur ya. Jarang bersyukur, di mana orang bersyukur itu ada 3 dimensi ya, secara spiritual, emosional, dan sosial. Secara spiritual orang bersyukur itu selalu menghadirkan Allah. Secara emosional selalu berkata-kata baik, kata baik. Kita lihat, hanya orang kadang-kadang karena dia imannya belum punya ilmu, ya dia beriman tapi tidak punya ilmu, kata-katanya belum begitu baik dengan Allah. Contoh,
pada saat kita lebaran, kita makanan banyak di rumah ya, ada kue, ada pempek, kalau Palembang ya, ada segalanya. Begitu ada tamu dia bilang, makanlah, kami tidak punya apa-apa. Itu kan tidak baik perkataannya kepada Allah. Tidak baik. Tapi kalau dia sudah punya ilmu, tidak mungkin hal demikian. Pasti dimakanlah rezeki dari Allah. Karena menyontohkan dari kisah Maryam. Maryam mengatakan, dari mana kau dapatkan makanan itu, wahai Maryam? Dari Allah. Kenapa dibilang makanan yang banyak? Mengatakan, makanlah, kami tidak punya apa-apa. Nah, itu secara spiritual. Nanti orang-orang yang belum punya ilmu ya, iman tadi bahwasanya dia membaca Al-Quran, ya. Kalau dia baca Al-Quran, dia punya akan ilmu. Contoh lagi, ada orang yang sudah umur 70 tahun. Ditanya, berapa Pak umurnya? Wah, sudah tua, sudah pensiun, nggak berguna lagi, nggak bermanfaat lagi. Nah, dia kubur terhadap nikmat Allah. Tapi kalau orang yang berilmu, berapa umurnya Pak? Alhamdulillah 70 tahun, masih bisa makan pempek, makin bisa makan rendang, masih bisa makan apa-apa. Itu syukur dia. Nah, ini bahwasanya dalam kebaikan, dia membawa dirinya menjadi baik, menjadi the best of personality tadi. Insya Allah berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita memang dibatasi waktu, sekarang jam 7.24 ya. Iya, ya. Terima kasih Pak Ustadz. 6 menit lagi lah Ustaz. Gimana? 6 menit lagi sampai 7.30. Betul, cuma di kolom chat masih ada 2 pertanyaan, kemudian yang raise hand masih ada 3 orang. Mungkin kita prioritaskan yang raise hand kali Prof. Oh ya, saya kira tidak Pak Buya, karena dia dulu nulis udah lama nih. Oke. Ini dari Hafiz Fadilah, izin tanya, Ustadz, bagaimana cara kita mengukuhkan iman kita agar senantiasa beribadah kepada Allah? Silakan Pak Ustadz, dari ini Bapak atau Ibu nih, Hafiz. Anak muda tuh Prof. Oh, anak muda ya. Mahasiswa. Mahasiswa, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nanti terloncat ke HP saya juga enggak apa-apa. Kita ada program untuk anak-anak muda beriman. Kita setiap fakultas itu kita ambil 5 orang. Insya Allah programnya mohon didoakan dan didukung. Bagaimana kita mengukuhkan iman kita? Bagaimana kita mengasah iman kita? Tadi Allah katakan, disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat Allah bertambah imannya. Bagaimana kita mengukur iman kita? Ya, kita harus ikuti Al-Quran. Selalu mengaji, selalu meminta petunjuk dengan Allah. Bagaimana kita petunjuk Allah? Yaitu dengan petunjuknya ada di Al-Quran. Jadi dengan kita mengaji ini, menguatkan iman kita. Maka semboyan kita di pondok itu tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul, tiada hari tanpa memberi. Jadi kita lakukan 3 ini. Jadi tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul, tanpa tahajud ya, tiada hari tanpa memberi. Kita lakukan itu, insya Allah iman kita kuat. Iman kita kuat, insya Allah berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Ibu Fitra Yeni, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ustadz Imron, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, tapi udah terjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tapi ada sedikit yang mengganjal. Seperti tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalnya kita sering ada misalnya dalam bergaul tersakiti begitu Ustadz. Tapi rasanya ini sakitnya itu udah mendalam gitu. Nah, apakah di saat seperti ini kita punya hak enggak berdoa kepada Allah terhadap orang yang menyakiti kita itu? Nah, sepertinya doa kita itu seperti apa? Atau kita cukup berdoa aja agar kita diberi selalu kesabaran, kekuatan dalam menghadapi dia, atau bagaimana Ustadz? Nah, kemudian apakah kita boleh menghindarinya? Misalnya tidak bertemu, misalnya tidak lagi komunikasi. Nah, apakah boleh dalam agama kita, ada dalam Al-Quran, apakah kita boleh menghindar dari hal-hal seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya beberapa waktu lalu pernah membaca kalimat seperti ini, Ustadz. Jika doa saya dikabulkan, maka saya berbahagia. Tetapi jika doa saya tidak dikabulkan, maka saya akan sangat berbahagia sekali. Nah, kemana perginya kalimat itu, Ustadz? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya. Bagaimana kalau kita disakiti, boleh kita menghindar? Tidak apa-apa.
Pertama, doa kita pada saat kita dizolimi itu di hadis yang sahih, orang dizolimi itu doanya dijawab Allah ya tanpa batas. Maka kita berdoa untuk diri kita. Berdoa untuk diri kita. Yang kebaikan-kebaikan termasuk sabar. Yang kedua, kita doakan orang yang menzolimi kita itu mendapat hidayah. Mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk dari Allah. Pada saat orang menzolimi kita ya senang saja. Di mana kita senang saja, di situ bahwasanya Allah memberikan teguran kepada kita dan Allah memberikan pelajaran pada kita. Tadi kita jelaskan pertemuan itu dua. Satu membuat kita bahagia, yang kedua pelajaran bagi kita. Jadi setiap hari itu kita dilajari oleh Allah. Setiap hari kita itu dilajari oleh Allah. Gitu. Setiap hari kita itu belajar. Jadi kalau kita anggap semua itu pelajaran dari Allah, maka kita tidak akan bermasalah dengan semua permasalahan itu. Karena Allah katakan, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun yang jatuh pun ada catatannya. Jadi kita pun dizolimi orang, ada catatannya gitu. Ada sebab, ada akibat juga, seperti itu. Terus kalimat bahwasan jika doaku dikabulkan, aku bahagia. Jika tidak dikabulkan, aku juga sangat bahagia. Kalimat itu seperti apa, Ustadz? Bahwasanya kita selalu bahagia dengan Allah. Kita tidak pernah prasangka buruk terhadap Allah. Dikabulkan, alhamdulillah saya senang. Belum dikabulkan, saya juga senang karena Allah punya maksud yang lain. Jadi keinginan saya tadi, contoh anaknya ingin beliin motor yang kebut-kebutan SD. Mama beliin saya motor motor yang bagus ya, aku bisa kebut-kebutan. Lantas mamanya beliin sepeda. Kenapa mamanya beliin sepeda? Karena kalau pakai motor ini akan bermasalah. Maka dari itu, kalau belum dikabulkan oleh Allah, kita juga bahagia. Karena kita yang salah dalam meminta itu. Takutnya Allah, kita tidak amanah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, insya Allah berkah selalu, Bunda. Baik, terima kasih Ustadz. Waktunya sudah 7.30. Cuma ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Mas Duki. Ada 2 pertanyaan. Apa perbedaan antara metode tafsir tahlili dengan tafsir tematik? Satu itu. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui ayat-ayat yang berhubungan dalam Al-Quran secara praktis? Nah, yang tadi semua ayat berhubungan. Silakan Pak Ustadz. Ya. Tafsir apa tadi? Tahlili ya? Tahlili ya. Tafsir tahlili dengan tematik. Ya. Dari situ bahwasanya itu dia menguraikan sebagai Al-Quran itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu ya. Kalau yang dia menjelaskan satu ayat itu dijelaskan ya, dijelaskan. Ya saya kurang paham juga mentalili. Kalau tematik ini dia dari ayat ini menjelaskannya ayat lain. Ya contoh tadi ya. Contoh bahwasanya kalau tematik itu kita tadi membahas Al-Baqarah 186, tapi penjelasannya di ayat lain. Bahwasanya Allah katakan jika wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Nah, kata dekatnya di mana gitu? Di dekatnya di surat Qaf ayat 16 gitu. Itu kalau di tematik gitu ya. Di Qaf 16-17. Aku akan mengabulkan semua permohonan hambaku dengan syarat satu, dia beriman kepadaku. Nah, imannya apa? Seperti apa? Orang beriman itu apa? Ciri orang beriman itu apa gitu? Doa orang beriman apa? Fasilitas orang beriman itu apa? Tetap di Al-Quran dengan ayat yang lain gitu. Dengan ayat yang lain gitu. Dan juga tadi dia melaksanakan perintahku. Apa perintah Allah? Ada 3 di surat Fatir. Baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. Baca Al-Quran dijelaskan lagi di Al-Imran 138 Hazabaya gitu. Sholat dijelaskan lagi, banyak lagi ayat menjelaskan Ujlu gitu. Terus sedekah dijelaskan lagi tadi surat 9 ayat 99 itu. Itu yang sekolah tematik itu. Yang terus bagaimana cara memahaminya dengan cepat itu? Alhamdulillah kita dari Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran ada buku basic namanya. Dasar-dasar untuk menghafal dari ayat ke ayat tadi gitu. Oh ayat ini berhubungan dengan ini. Itu ada buku basic. Kalau bersedia nanti saya share PDF-nya ya. PDF-nya ada juga modul. Kalau modulnya doa dikabulkan ada 1 modul nanti kita. Nanti yang menyampaikan udah tahu ayatnya ini, suratnya ini berhubungan di sini gitu. Ada basic, ada modul itu.
Dan juga di pondok kita ada pelatihan basic modul basic itu tanggal 20-21 ini 2 hari biasanya pelatihannya itu gratis. Dan kami mengadakan pelatihan dimanapun berkunjungan, kami mengadakan pelatihan-pelatihan di kantor-kantor, di pengajian-pengajian, dan pelatihannya gratis, tidak dipungut biaya gitu. Insya Allah berkah. Baik, saya lihat Ustadz Rizal sudah hadir nih. Masih ada 2 orang yang raise hand, gimana? Cuma jamnya sudah jam 7.33. Mungkin gini Pak Prof, kita minta maaf kepada Bu Ruli dan Bu Reni. Nanti mungkin di chatting aja ke kami, nanti kami sampaikan kepada Ustadz, di jawabannya melalui chatting aja. Itu mungkin jalan tengahnya, karena waktu juga. Mungkin saya tambahkan dikit, boleh Prof? Ya, silakan Buya. Setelah uraian panjang lebar tadi, andai saja kita istiqomah dengan Quran, maka semua kriteria terpenuhi. Kalau kita dekat dengan Quran, itu terpenuhi semua kriteria apa yang dimaksud dengan prima, apa yang bertakwa dan sebagainya. Maka tadi yang saya menarik, Pak Imran juga ada jargon, kami juga ada jargon. Kami punya jargon, tiada henti menggapai imam hati. Artinya apa? Tak pernah berhenti mentadaburi Al-Quran, tak pernah berhenti. Itu satu. Jadi kalau jamaah Al-Sani semuanya istiqomah dengan Quran, insya Allah apapun persyaratannya terpenuhi. Yakin saya, gitu saya. Nah yang kedua, tadi bagaimana cara menghubungkan satu ayat dengan yang lain. Saya sekarang Pak Ustadz Imran sedang mencoba melacak. Ayat apa saja yang kita ambil, dan kita acak ke yang lain, pasti ada hubungannya. Dan tidak pernah ada satu ayat dengan ayat yang tidak ada hubungan. Misalnya acak ayat Al-Baqarah 20, terus saya acak ayat, temu ayat Nisa, ayat sekian. Itu pasti ada hubungannya. Ya, kok enggak larangan, misalnya kata depan lah misalnya. Dalika kita mulai rafiq dalam makin. Demikian Al-Quran 7 bagian takwa. Bagaimana takwa? Acak aja ya selanjutnya. Larangan kan ya, kalau larangan, jangan kamu buat seperti ini. Pasti mau takwa. Jadi saya mencoba sebuah metode sekarang proposan bahwa saya punya pendapat semua ayat yang ada dalam Quran semua berhubungan. Tidak pernah, ya itulah kelebihan Al-Quran. Nggak akan ayat ini dengan ayat ini nggak akan. Misalnya teraca ayat Araitalazi yukadzibu bidin. Nah, kamu jangan jadi pecinta agama. Nah, dia kira satu contoh kan. Jadi kalau tematik misalnya sangat luas. Ya kan ada. Atau yang cuman tentukan judul dulu. Ambil aja dulu ayat satu ayat dengan yang lain. Pasti ada banyak merahnya gitu ya Bu tadi kira. Nah, gitu mungkin sebuah mungkin diagnosa dulu Prof ya. Nanti mungkin saya coba latihan agak berapa kali coba acak satu ayat satu lagi. Kira-kira hubungannya apa ini? Yakin saya ada hubungannya. Gitu ya Pak Ustadz Imran. Kira-kira pendapat Bapak gimana Pak Ustadz? Iya, benar sekali ya. Al-Quran itu satu sama terhubung jadi. Maka kita punya semboyan kalau dengan santri itu kalau kita bilang Al-Quran, anak bilang satu sama terhubung. Ya. Jadi terhubung semua Al-Quran itu. Masya Allah luar biasa. Berkah. Doa juga kami Pak Ustadz, kita di sini kan belajar gramatikal. Kami punya prinsip kalau kita baca terjemah itu ibarat mandi, kita mandi di muaranya. Artinya bercampur-campur lah. Tapi kalau kita memahami Al-Quran dari teks aslinya, dari ayat yang aslinya seperti tadi kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas. Kita paham dari situ seperti kita mandi di muara. Mandi di mata air. Sejuk dia. Memahami Al-Quran dari teks aslinya tuh sejuk sekali. Kadang-kadang kita dapat diberikan Allah lebih dari yang lain. Kalau kita ketek. Tapi kalau terjemahan tadi kadang-kadang mencampur dengan bahasa orang lain, kadang sudah sinonim dan sebagainya. Itu yang kami tanamkan di sini Pak Ustadz Imran. Kami memahami Al-Quran betul ingin dari teks asli sebagai Al-Quran yang jadi petunjuk bagi kita ini selalu kita amalkan selalu. Maka kita ada jargon juga, ada pertemuan tidak ada perpisahan. Karena kita dengan Quran nggak berpisah lagi Pak Ustadz. Sekali jumpa dengan Quran sampai mati, sampai ke surga kita juga berjumpa dengan Al-Quran. Al-Quran selalu menemani kita. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat sejati kita. Gitu Pak Ustadz. Itu aja tambahan saya dari Prof. Khairul. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Nama mana ayah juga nak? Termasuk kapan waktu-waktu yang afdol berdoa, misalnya kan, kapan tempat-tempat yang afdol berdoa. Barangkali saya kembalikan ke Pak Rizal. Iya, ini ada penyerahan